Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Sebagai anak buah, tinggal golok iblis Kui Kun yang masih hidup dan harus berjibaku melawan Ki Hok Bun sendirian. Bisakah dia? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Golok iblis Kui Kun bukan kepalang kagetnya ketika menyaksikan bagaimana serangan mautnya tadi justru membunuh kawan sendiri. Sesaat dia tertegun, terkesiap. Justru ini adalah satu kesalahan besar karena saat itu pula laksana seekor singa lapar Ki Hok Bun melompatinya. Meskipun kaget melihat gerakan lawan menjatuhkan diri dan menangkap kakinya, namun Tui Hon Huimo melihat adanya kesempatan baik untuk mencengkram kepala dan pundak Ki Hok Bun. Namun sebelum maksudnya ini kesampaian, 2 dari 4 golok terbang yang dilemparkan Gui Kun Kuito menancap tepat di dadanya. Zrup, zrup, Manusia iblis ini menjerit keras, matanya melotot, dia tergelimpang di tanah. Golok iblis Kui Kun bukan kepalang kagetnya ketika menyaksikan bagaimana serangan mautnya tadi justru membunuh kawan sendiri. Sesaat dia tertegun terkesiap. 10 jari tangannya langsung menyambar batang leher Gui Kun. Gui Kun memberontak berusaha melepaskan diri. Tapi cekikan itu laksana jepitan baja. Napasnya menyengal. Lidahnya terjulur keluar, mulutnya membusai, ludah campur darah. Matanya membeliak, bagian hitamnya makin menghilang. Sesaat kemudian, terdengar suara berderak tanda remuknya tulang leher Gui Kun. Nyawanya lepas, tubuhnya terkulai. Tiba-tiba, seperti orang kemasukan setan, Ki Hok Bun berteriak sambil mencabut pedang pelangi. Swing! Semua orang yang ada di situ menyaksikan bagaimana 7 sinar pelangi berkiblat kian kemari membuntal tubuh Gui Kun. Lalu sinar itu berpindah ke arah tubuh Tui Hon Huimo. Kemudian kelihatanlah hal yang mendirikan bulu tengkuk karena terlalu mengerikan. Tubuh Gui Kun dan Tui Hon Huimo kini terkapar di tanah dalam keadaan tidak utuh lagi, tercincang mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Wiro sendiri bergidik menyaksikan hal itu, sedang Nanking Kweong melengos ke jurusan lain. Nanking Kweong kemudian menyadari bahwa ada seseorang yang mendekatinya dari arah depan. Srek, srek, srek. Ketika dia berpaling ke jurusan itu, dadanya jadi berdebar. Ki Hok Bun dilihatnya melangkah mendatangi dengan pedang pelangi terhunus. Pedang mustika ini penuh lumuran darah. Darah Gui Kun dan Tui Hon. Buceng, katakan, di mana kau sembunyikan 3 peti emas itu? Tiba-tiba Ki Hok Bun ajukan pertanyaan. Jiang Kun, seperti yang aku bilang, 3 peti emas itu akan kita bagi 2. Kita bisa berangkat ke sana sekarang. Baik, tapi aku ingin kau memberitahu dulu di mana tempat kau sembunyikan. Aku tidak mau tertipu. Tapi, Jiang Kun, apa kau tidak percaya pada aku? Ki Hok Bun menyeringai.
Jangan banyak tanya, Buceng. Katakan lekas, atau ku cincang kau seperti kawan-kawanmu detik ini juga. Tubuh Buceng alias Nangking Kueong bergetar. Letaknya kira-kira 50 li dari sini. Di sebelah selatan ada sebuah reruntuhan kelenteng. Di tanah, pada pintu sebelah belakang 3 peti emas itu kupendam. Oh, kau berani berdusta terhadapku, Buceng, adik Ki Hok Kun. Aku tidak dusta, Chiang Kun. Kita kesana saja sekarang jika Chiang Kun tidak percaya, sahut Buceng. Ki Hok Kun anggukan kepala dan mengerling ke arah Wiro. Melihat isyarat ini, Wiro lalu lepaskan totokan di tubuh Buceng seraya berkata, "Tuh. Manusia tolol, apakah kau pernah mendengar kalau bangsa iblis dan setan macammu ini akan ditempatkan Tian di sorga sekalipun dia menyerahkan 100 peti emas?" Sesaat Buceng tertegun. "Apa maksudmu?" tanya dengan suara besar serak. "Maksudku, kau tetap harus mampu. Dosa dan kejahatanmu sudah selangit, malah sudah menerobos langit. Kalau bukan karena kau biang racunnya istri dan anak saudara angkatku itu, tak akan menemui kematian. Nah, sekarang kau hadapilah tua koko itu." Wajah Buceng yang garang jadi berubah putih kertas, pucat pasih. Tapi, bukankah dia sudah janji memberi ampun dan 3 peti emas itu kami bagi 2? Jangan bicara ngelantur, manusia durjana. Adik Ki Hok Kun, siapa sudi memberi ampun padamu? Pengampunan tidak akan menghidupkan kembali anak serta istriku. Soal emas itu, kau bisa terima bagianmu di neraka. Jadi, kau sengaja menipuku? Mata Buceng melotot. Kembali Ki Hok Kun menyeringai. Terserah kau bilang apa. Yang jelas, kau akan susul 4 anak buahmu. Mereka telah tak sabar menunggumu di neraka. Di dunia, kalian sama-sama berbuat kejahatan. Ganjarannya di akhirat juga harus kalian rasakan sama-sama. Dendam kesumat yang membara membuat Ki Hok Kun merasa tidak perlu memikirkan segala macam aturan persilatan ataupun jiwa satria terhadap musuh paling besarnya ini. Pedang sakti di tangan kanannya tergenggam erat. Sekali senjata ini menebas, maka terpekiklah Buceng. Tangan kanannya putus. Pedang berkelebat lagi. Tangan kirinya kini yang jadi sasaran. Sekali lagi senjata itu menduruk. Terus, dan anggota rahasia Buceng amblas putus. Terdengar suara seperti sapi dipotong keluar dari tenggorokan pimpinan manusia-manusia iblis itu. Tubuhnya jatuh ke tanah tanpa nyawa lagi. Dan seperti tadi, seperti kemasukan setan, Ki Hok Kun pacokan pedangnya berulang kali ke tubuh Buceng, hingga tubuh itu tak karuan rupa lagi, hancur luluh. Sesaat setelah sadar akan dirinya, Ki Hok Kun jatuhkan diri di tanah. Mulutnya bergetar ketika berkata, "Istriku, De Chun Giok, anakku Sun Bi, hari ini aku Ki Hok Kun telah membalaskan sakit hati kalian atas 5 manusia iblis itu. Kuharap kalian berdua bisa tentram kini di alam baka." Lalu Ki Hok Kun menangis sesenggukan. "Tuaku, bangunlah," kata Wiro sambil memegang bahu saudara angkatnya itu. Perlahan-lahan Ki Hok Kun berdiri. Ditatapnya muka pemuda itu lalu berkata, "Terima kasih ya. Aku berhutang budi, bahkan berhutang nyawa terhadapmu. Kau sudah tahu di mana 3 peti emas itu disembunyikan. Pergilah ke sana dan ambillah." Wiro Sableng tersenyum dan geleng-gelengkan kepala. Sekarang bukan saatnya bicara segala hutang budi, hutang nyawa. Soal emas itu, aku mana ada hak untuk memilikinya. Takdir menentukan emas itu harus menjadi milikmu. Kalau begitu,
3 peti emas itu kukembalikan saja pada Kaisar Yunglo, kata Ki Hok Bun pula. Wiro jadi mendelik. Kenapa jadi begitu tolol tuaku? Kalaupun mau dikembalikan, cukup 2 saja. Yang 1 ambil olehmu. Kau sudah kehilangan segala-galanya tuaku. Anak, istri, rumah dan ladang. Kau perlu sesuatu untuk modal masa depanmu. Ki Hok pun merenung. Kata-katamu akan kupertimbangkan, Wiro. Sekarang aku akan menuju ke sana. Kau ikut? Tidak tuaku, aku akan melanjutkan perjalanan. Masih banyak daerah selatan ini yang belum kudatangi. Kalau begitu, kita berpisah dan selamat jalan. Selama langit masih biru, hutan masih hijau, dan air sungai masih mengalir ke laut, aku tak akan melupakanmu, dan kuharap kita bisa berjumpa kembali. Wiro mengangguk. Kudoakan agar kau bahagia tuaku. Keduanya saling rangkul beberapa ketika. Lalu Ki Hok pun tinggalkan tempat itu lebih dulu. Wiro memperhatikan sampai saudara angkatnya itu lenyap di kejauhan. Setelah Ki Hok pun tak kelihatan lagi, dia putar tubuh siap pula untuk pergi. Namun tiba-tiba satu tangan halus memegang lengannya. Dia berpaling, ternyata pelacur jelita bernama Lun Xian Chin itu. Ada apa Nona? Tayyab, kau telah menolongku. Kalau tak ada kau, mungkin aku sudah mati di tangan manusia iblis itu. Aku merasa tidak tentram sebelum dapat membalas budi besarmu itu. Aku tidak mengharapkan imbalan apa-apa loh. Terus terang, aku pun tak punya harta apa-apa. Kecuali apa maksudmu? Lu Xian Chin membisikkan satu kata-kata mesra ke telinga Wiro. Ke telinga Wiro Sableng, membuat pemuda ini jadi merah wajahnya, tapi juga senyum-senyum. Kau mau? Wiro garuk-garuk kepala. Siapa yang tak mau diajak bersenang-senang oleh perempuan secantik Lun Xian Chin ini? Tapi walau bagaimanapun, Lu Xian Chin adalah pelacur, dan ini membuat pendekar kita jadi meragu. Namun, untuk menyenangkan hati perempuan itu, dia berkata, baiklah, aku akan datang ke tempatmu. Kau berangkat saja lebih dulu, nanti ku susul. Wiro kedipkan matanya. Lun Xian Chin tersenyum gembira dan setengah berlari tinggalkan tempat itu. Tamat. Terima kasih telah menonton video Wiro Sableng dengan judul 5 Iblis dari Nanking. Nantikan episode Wiro Sableng selanjutnya dengan judul Pendekar Pedang Akhirat. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh iya, bagi para kisanak yang ingin membaca online ataupun offline Wiro Sableng atau novel silat lainnya, bisa mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.